Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir à tous. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Selamat datang di AF Makassar. Mungkin beberapa teman sudah terbiasa datang nonton di AF, datang diskusi buku bareng di AF. Saya ucapkan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melaksanakan Cine Club atau biasa pemutaran film. Tapi yang spesial hari ini, filmnya bukan film-film yang seperti biasa kita putar sebelumnya. Film action, film horor, film drama, atau apapun itu. Hari ini itu adalah perayaan ke-24 tahun film animasi Prancis. Perayaan ini dilaksanakan serentak mulai dari tanggal 11 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2025 di seluruh Indonesia. Kita punya animasi yang judulnya itu adalah Di Lili Apari. Mungkin belum terbiasa dengan animasi-animasi Prancis. Di Lili Apari itu adalah seorang anak kecil, perempuan. Namanya itu adalah Di Lili. Di Lili Apari itu dikeluarkan pada tahun 2018. Karyanya adalah Michel Ochello. Apa karakteristik dari Michel Ochello? Karakteristiknya itu adalah digambar dengan gaya 2D yang sederhana, tapi elegan. Ini agak kontras antara sederhana dan elegan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Terus latarnya itu latarnya Paris. Untuk latar tempat, untuk latar tahun dia itu akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2000. Jadi ini agak bukan modern, tapi di awal-awal 90-an, akhir 90-an dan di awal 2000-an, tahun 2000-an. Apa yang dilakukan di Lili Apari? Jadi di Lili Apari ini seorang anak kecil, perempuan, berasal dari bahasa Prancisnya itu Nouvelle Calédonie, atau mungkin teman-teman pernah dengar New Caledonia atau Caledonia Baru. Di Lili itu dari sana. Terus ia berteman dengan seorang Prancis, seorang kurir. Jadi dia itu kayak pengirim-pengirim barang, pengirim-pengirim koran. Terus dia itu mencoba memecahkan penculikan anak perempuan oleh kelompok yang bernama Melmetre, bahasa Prancisnya Melmetre. Terus selama petualangannya memecahkan ini, dia bertemu dengan banyak tokoh-tokoh terkenal di Prancis. Contohnya adalah mungkin teman-teman mungkin sudah lihat banyak tokoh-tokoh itu yang di poster di bawah. Ada namanya Marie Curie. Itu kan dia salah satu ilmuwan yang terkenal. Terus ada juga Picasso. Nah itu dia dari Michel Ochello-nya. Dia bikinkan supaya karakter tokoh-tokohnya ini bertemu dan bisa dipelajari di sini. Jadi animasi yang dibuat oleh Michel Ochello ini bukan cuma sekedar animasi yang kayak sekedar petualangan. Tapi karena dia mempunyai ciri khas seperti gambar, jadi kayak kita masuk ke dalam sebuah museum yang berjalan. Karena kan dia itu kayak banyak gambar-gambarnya, animasinya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat dan apa yang bisa kita tarik dari film-film itu. Kurang lebih 1 jam 30 menit. Jadi dia betul-betul menceritakan secara jelas dan serta dilengkapi dengan gambar-gambar yang menjelaskan karya karakteristik dari Michel Ochello. Oke? Semoga teman-teman bisa enjoy nonton. Jangan lupa dimakan kacang rebusnya. Jangan lupa makan juga popcorn dan kerupuk baladonya. Kalau mau Ce sont les chercheuses comme vous. C'est moi. Irène, il y a de la place pour de nombreuses chercheuses. Madame, que savez-vous des Malmaîtres? Rien. La fillette de Montmartre a été enlevée devant le bateau Lavoir. Moje małe córeczki. Aurélie, il faut aller au bateau la voir. J'aimerais bien. Vos œuvres m'émerveillent. Je veux créer comme vous. Mais il faut avant tout retrouver les filles enlevées et arrêter les Malmaîtres. L'ami est blessé. Il faut le transporter d'urgence à l'Institut Pasteur. Aidez-nous, je vous prie. Vite, il a la rage. Personne ne va vouloir se charger de moi. Si, moi. Mais tu es bien trop petite pour le triporteur. Nous sommes en haut de la butte. Question d'arrêter. J'utiliserai la voie d'eau et j'en profiterai pour observer les gens suspects de l'intérieur. Je les demande. Où
faut encore un temps de réflexion. Je vous remercie et je vous présente mes hommages respectueux. L'homme dans le coin en est un, et on attend un autre. Il faut que Tilly entende ce qu'ils vont se dire. Facile, le malfaiteur comme d'habitude. Trop tard. Je le rattrape. Mais c'est impossible. Dari karakternya di Lily, terus bagaimana dari lingkungan di Eropa atau mungkin lebih khususnya di Paris di tahun-tahun Belle Époque, di tahun-tahun 90-an awal 2000-an, dan bagaimana juga mungkin kualitas animasi Prancis di tahun-tahun 2018, 2015, 2020. Mungkin ada yang bisa beri sedikit komentar teman-teman yang sudah menonton di Lily Apari. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yeah. Untuk animasi ini, saya rasa cukup menarik bagi saya karena sebenarnya saya sepertinya ini animasi Prancis pertama yang saya nonton. Yeah. Kalau dari awal saya melihat ada banyak sekali hal yang unik di sini, utamanya di awal film, yang di Lily digambarkan di sebuah suku kecil, ternyata itu di tengah-tengah Paris. Itu menurut saya sesuatu yang sangat cerdas, unik. Saya langsung bisa membayangkan, oh di Lily ini orangnya seperti apa. Terus ada banyak hal juga yang saya agak kaget. Karena awalnya saya kira ini cuma animasi yang kayak memperkenalkan tokoh-tokoh terkenal pada masa itu. Ternyata ada semacam konspirasi kayak ternyata ada kasus penculikan yang skalanya cukup besar. Yeah. Dan motivasi dari villainnya yang tadi Grandmaster itu cukup tidak terpikirkan, ternyata dia menghindari feminisme ya istilahnya gitu. Betul. Dia tidak ingin ada emansipasi wanita di Paris, dan itu menurut saya itu sangat menarik. Saya belum pernah lihat film animasi yang mengambil motivasi villainnya itu sangat unik. Terus saya juga sebenarnya agak bingung, ini sebenarnya apakah ini memang untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Saya merasa ini terlalu gelap untuk anak-anak, tapi juga terlalu anak-anak untuk kayak orang dewasa. Maksudnya kayak di awal-awal penuh dengan edukasi, tapi ternyata di akhir banyak adegan-adegan yang menurut saya cukup gelap. Dan overall ini animasi yang cukup charming menurut saya, dan saya sangat suka dengan mungkin itu dari Thank you. Baik, terima kasih. Jadi ini juga pertama kali saya nonton di Lily Apari. Sebenarnya saya sudah nonton, mungkin bukan film sih, tapi lebih tepatnya kayak series-series animasi Prancis kayak League of Legends, saya lupa apa nama animasinya. Dan menurutku ini karakternya di Lily, saya tidak nyangka bakal seperti ini ceritanya. Saya awalnya mungkin terlalu cepat menjudge dari animasinya, kayak bukan sesuatu yang cukup umum ditemukan gaya animasinya. Dan awalnya saya pikir dia ini visualnya kayak
2 dimensi tuh, tapi ternyata lama-lama nonton kayak, wait a minute, ini kayaknya 3 dimensi deh, cuman hasil rendernya kayak 2 dimensi. Ya. Dan menurutku cukup cerdas juga ini si kreatornya ini Adi Lili, karena dia manfaatkan foto langsung dari gedung-gedung di Paris itu, jadi dia langsung kayak terus saja backgroundnya. Yap. Dan menurutku itu kayak unik sekali penggambaran, jadi kayak walaupun terlihat seperti hasil Photoshop, tapi menurutku ini sesuai, cocok dengan art style-nya di Lili. Terus dari segi cerita juga saya tidak nyangka bakal seperti ceritanya, dan menurutku karena diambil juga dari settingan tahun berapa ya? Tahun berapa? Akhir 90-an, awal 2000. Iya, akhir 90-an. Menurutku memang kalau dilihat dari kacamata sekarang agak kurang apa ya? Kurang bermoral, tapi memang pada masanya hal seperti itu lumrah terjadi. Dan ini di Lili dia seperti menggambarkan tokoh seorang anak, dan apa dia juga perempuan, dia pasti bisa, bukan cuma perempuan, bukan cuma anak kecil, dia juga beda warna kulit, yang dimana di Paris yang kayak dia apa ya, ibaratnya dia kayak coklat sendiri di situ. Ya. Jadi betul. Ya menurutku ini absolute cinema. Oke, makasih. Iya, saya tertarik dengan pertemuan dengan beberapa ilmuwan ya. Termasuk salah satunya mungkin yang Pasteur. Iya, tapi saya nggak yakin apa Pasteur itu yang penemu vaksin. Dan ada kaitannya dengan yang di Bogor. Waduh, bukannya? Belum. Kayaknya ada juga. Ya, tapi intinya itulah. Dan karena saya pernah baca sinopsisnya, jadi ibunya di Lili tadi itu adalah feminis ya. Jadi feminis, dan itulah kenapa di Lili kemudian menjadi kritis dan cerdas ya. Jadi memang dari faktor ibunya, dan ini sangat feminis menurutku. Jadi bagaimana pemikiran perempuan turun ke anak, dan anak kemudian menjadi bisa membantu proses pembebasan terhadap patriarki, kebencian pada perempuan, yang misoginis. Dan saya juga tertarik, ternyata ada namanya Tuan Eiffel ya. Selama ini hanya merasa itu nama bangunan menara saja. Ternyata ada pembuatnya, dan itu kan berarti kalau Menara Eiffel ini ada tahun 45 itu waktu perang Jerman itu masih ada. Berarti ini kayak timelapse. Ya, tidak istilahnya diakronik begitu. Tidak sesuai alur waktu, tapi kita jadi diminta untuk balik. Sama dengan Rabies, saya membayangkan Eropa zaman kegelapan yang takut penyakit seperti itu, dan itu dibawa ke zaman sekarang yang tentu saja sudah sangat healthy, higien dan seterusnya. Kira itu. Oke. Terima kasih semuanya. Pada tahun itu mungkin meskipun namanya Belle Époque itu artinya masa-masa yang cantik dengan semua kekayaan fancy things yang ada di Paris, tapi orang-orang masih menindas yang namanya perempuan kayak begitu di film. Meskipun itu terjadi, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan juga, yang di dalam ini tidak selamanya juga real. Karena banyak sekali orang-orang yang terkenal seperti tadi, ada beberapa ilmuwan, ada beberapa seniman kayak Monet, mungkin teman-teman yang paling sering kenal, itu semuanya digabungkan dalam satu cerita. Itu kan tidak mungkin, itu bagian dari imajinasinya Michel Osella yang pembuat. Jadi selain dari ada unsur animasi filmnya yang dimana itu kayak perjuangan dramatis, tapi ada juga yang disampaikan dalam bentuk pesan melawan patriarki plus pengenalan sejarah tentang orang-orang yang terkenal di Prancis. Jadi itulah kenapa film ini salah satu yang direkomendasikan dari kedutaan Prancis. Kalau mungkin kakak tadi bilang apakah ini antara untuk anak-anak, untuk orang dewasa, memang ini ada dari sekian banyak film ada 4 yang direkomendasikan untuk bukan untuk anak-anak, intinya untuk yang di atas 18 tahun lah. Jadi memang ini ada 4 film, tapi 4 film ini yang dari 4 karena kita yang di Makassar cuma bisa punya waktu untuk menyiarkan 1, kita akhirnya pilih di Lili. Tapi yang sisanya itu memang yang diputarkan untuk di sekolah-sekolah di Jakarta, Surabaya, yang semua pusat-pusat center Prancis itu memang ada untuk sesuai umurnya. Tapi untuk di Lili memang
boleh menonton anak-anaknya, tapi harus pendampingan karena untuk alur cerita itu agak sulit dimengerti mungkin bahasanya. Jadi itulah tadi di Lili, banyak sekali pesan yang bisa disampaikan. Oh iya, yang mau saya bilang mungkin tadi juga balas komentarnya kakak untuk masalah animasinya. Banyak sekali yang kayak backgroundnya itu sebenarnya kayak foto yang di zoom in, di zoom out, yang kayak begitu. Tapi bukan cuman yang kayak 2D yang dia mau tampilkan, kayak masih banyak animasi lain yang tanda kutip bagus animasinya, rendernya bukan terlalu kasar sekali. Jadi memang ini animasinya masih dalam tahap wajar dan bukan cuman animasi yang dia mau jual. Ada hal lain yang ingin dia sampaikan. Kayak gitu. Jadi terima kasih kakak-kakak yang sudah datang malam ini. Kita foto dulu baru bisa balik ke rumah masing-masing dan menyampaikan jangan lupa datang. Merci.